1 kelas 10-8. Di sini kami akan menyelesaikan tugas kami mengenai wawancara tentang asuransi, bank, dan koperasi. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudan Abdul Firdaus. Perkenalkan, nama saya Firda Sagara. Nama saya Zahra Zulaika Sukiana. Nama saya Nazwa Tioya. Saya Anissa Hista. Saya Cia Ciwa. Saya Fadaludin Ramadhani. Saya Cina Sita Umar. Saya Boy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Cibadak di sini akan mewawancari Bapak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak namanya Pak Asep Suryana, imam masjid di Masjid Al-Falah ini. Baik Bapak. Di sini kami akan mewawancarai Bapak tentang asuransi bank dan koperasi. Pertanyaannya akan benar. Langsung aja sama Zahra. Baik Bapak, sebelumnya saya izin untuk bertanya. Nah, kami itu kan diberi tugas untuk bertanya bagaimana pendapat Ustadz setempat tentang asuransi bank dan juga koperasi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, banyak sekali orang gitu yang bilang kalau kita itu jangan kerja di bank karena di bank itu ada uang ribanya karena ada dari bunga-bunga yang kayak gitu. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang hal itu? Iya. Kehidupan manusia termasuk kita semua ini pastilah terkait dengan bank. Ya. Kalian punya rekening nggak? Belum punya KTP. Oh, punya KTP. Mungkin orang tua kita ini punya rekening bank. Yang orang tuanya PNS itu gajinya juga lewat bank, rekening gitu kan. Nah, ini memang permasalahan bank ini permasalahan yang cukup dilematis ya. Kenapa dikatakan dilematis? Nah, sebagian mengatakan kaitan dengan bunga bank haram, sebagian lagi nggak masalah kan gitu. Memang tidak bisa kita pungkiri masalah bank itu ya, ada sebagian ulama mengatakan haram, tapi sebagian lagi mengatakan tidak. Kalau Bapak sendiri lebih condong kepada pendapat yang namanya bunga bank itu masuk ke dalam kategori riba ya. Secara hukum Bapak mengambil atau memegang yang seperti itu. Tapi bagaimana Bapak juga terkait dengan bank seperti itu. Nah, secara pribadi Bapak ada hal-hal yang memang secara sistem kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tapi ada juga yang bisa secara pribadi kita menghindar dari riba gitu. Nah, secara pribadi Bapak berusaha untuk semaksimal mungkin menghindari itu ya. Tapi kalau sudah berbicara secara sistem, kita hidup di negara Indonesia yang melegalkan bank, baik itu bank konvensional ataupun bank syariah ya, kita akan terlibat dengan itu. Dan setiap individu tidak banyak peran di situ, nggak bisa, tetap mengikuti sistem yang ada gitu. Nah, bank itu sendiri kan saat ini di dua kategorikan ya, ada bank konvensional, ada bank syariah ya kan. Nah, yang menjadi permasalahan banyak riba itu di mana? Di bank konvensional gitu kan. Nah, bank syariah ini memang ada dewan khusus dari kesyariatan yang membolehkan. Ya, walaupun sebahagian orang ini pun nggak sepakat juga, ya nggak sepakat. Bank konvensional juga atau bank syariah juga tetap akan ada link ke Bank Indonesia kan. Nah, ini semakin pelik lagi gitu. Tapi setidaknya ada umat Islam di negeri kita yang punya kepedulian terhadap itu. Ada rasa kekhawatiran bagaimana agar umat keluar dari masalah bunga bank yang notabene tanda petik riba itu gitu. Maka ada gagasan-gagasan muncul dengan dikaji secara cermat, secara mendalam
Nah, pada akhirnya muncullah bank syariah. Ini sebenarnya sebagai upaya, kita sebagai upaya. Walaupun apakah syariahnya betul-betul syariah ataukah hanya perubahan istilah-istilah saja. Nah, yang jelas ini satu langkah yang sangat positif, satu langkah bagaimana umat Islam ini sudah mulai berpikir untuk lebih menghindari kepada bank yang sifatnya konvensional yang lekat tadi dengan masalah riba. Nah, kurang lebih seperti itu. Kan kita tahu kalau misalnya bank syariah itu ternyata kayak administrasinya itu lebih besar daripada bank konvensional. Jadi lebih banyak orang-orang yang memilih ke bank konvensional daripada ke bank syariah dengan alasan dalih seperti adanya investasi. Jadi mereka cuma misalnya nabung mereka 1 juta, tapi setiap bulannya mereka itu menghasilkan uang gitu. Menghasilkan uang di bank konvensional selalu ada nambah dari 100.000 jadi berapa gitu. Nah, dulu juga pernah dijelaskan ya sama guru juga. Nah, ini saya masih bingung gitu. Kenapa ada di bank konvensional kayak investasi gitu, tapi investasinya dalam tanda kutip dijadikan riba gitu. Muncul lagi permasalahan, betul. Bahkan pernah mungkin lihat di TV ada orang yang kecewa dengan bank syariah. Ya, kenapa kecewa? Karena ternyata setelah dibandingkan, katakanlah walaupun istilahnya bukan bunga lagi, istilahnya nggak dipakai bunga, tapi nyatanya potongannya atau angsurannya itu jatuhnya lebih besar lagi, administrasinya lebih besar lagi. Ini kenyataan, memang seperti itu. Ya. Dari satu saja pemikiran, kemudian action, kalau Bapak melihat itu sudah bagus gitu. Nah, tapi kan dalam pelaksanaan, yang jelas siapa sih yang punya modal ini? Yang punya modal kan bukan umat Islam gitu. Sehingga untuk bersaing bersaing dengan bank-bank konvensional ini pun pasti akan agak berat gitu. Akan berat. Maka ya mungkinlah muncul fenomena-fenomena yang seperti tadi ya. Administrasinya jadi lebih mahal. Tapi setidaknya dengan ada upaya yang seperti itu, saya pribadi Bapak melihat itulah satu usaha yang dilakukan, terlepas minus ataupun plusnya gitu kan, kelebihan dan kekurangannya. Tetapi setidaknya itu sudah ada satu gagasan dan sudah ada satu action. Tinggal nanti bagaimana keberpihakan kita sebagai umat Islam. Jadi kata kuncinya di keberpihakan gitu. Ada satu cerita di Amerika kalau nggak salah, ada taksi umum, ada taksi khusus orang-orang Yahudi gitu. Nah, dia sampai berani nunggu si taksi milik Yahudi karena dia itu orang Yahudi sampai 1 jam gitu. Sementara taksi yang lain banyak gitu, tapi dia nggak gunakan itu. Dia lebih kepada keberpihakan. Inilah punya saya lah. Inilah punya kita, segala macam keuntungan dan segala macam untuk kita sebagai umatnya gitu. Nah, saya lihat ternyata orang-orang Yahudi sudah bisa sampai seperti itu. Artinya keberpihakan kepada yang menjadi miliknya itu luar biasa gitu. Walaupun mungkin dilihat dari waktu dia jadi telat, mungkin juga ongkosnya jadi lebih mahal, tapi disitulah keberpihakannya sudah jelas gitu. Nah, maka terlepas dari perdebatan itu, kalau Bapak lebih condong kepada keberpihakan inilah yang harus kita munculkan terhadap gagasan, ide untuk mengembangkan istilahnya bank yang bersifat syariah itu tetap akan menjadikan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Ya. Ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan kembali. Sudah cukup? Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak telah menjawab dan menjelaskan kekeliruan kami tentang bank, asuransi, koperasi, dan lain sebagainya. Mohon maaf bila mengganggu waktu Bapak, dan mohon maaf bila ada tutur kata kita yang kurang mengena. Ya, 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.